Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan lanjutkan. Jadi saudara, saya kembali katakan bahwa disinilah tanggung jawab dan peran yang begitu penting dari para guru sekolah minggu untuk mereka bisa memanage, bisa membentuk ya saudara ya, sekaligus mungkin mengikut ya saudara, memperlengkapi anak-anak ini dengan satu karakter yang bersumber dari firman, di mana temperamen mereka dibentuk oleh berbagai pelatihan, pendirian dasar, keyakinan, motivasi, sehingga mereka memiliki karakter Kristus. Tentu dasar kita adalah firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, nah ini kepribadian. Saya pakai istilah ini casing. Ini style kita, ini penampilan kita, yang kadangkala bisa seperti itu, tapi bisa juga biasanya ada istilah jaim gitu ya saudara ya. Kadang-kala kalau lagi nggak ada orang, selengean. Begitu ada orang langsung saudara. Padahal nggak seperti itu. Jadi sebetulnya ini saudara, apakah ini perlu atau tidak? Oh, perlu tentunya. Karena tentu saudara akan bertanya-tanya ketika saudara melihat saya sebagai pemakalah, berdiri sini dengan celana jin rombeng-rombeng, pakai sandal jepit, kaos oblong, rambut dipirang, merah kuning hijau biru begitu. Saudara kan bingung, ya ampun, ini alien dari mana gitu saudara. Memang saudara, pada saatnya casing tidak dibutuhkan, karena yang paling penting adalah konten. Nah kadang-kadang kita kan orang GPD suka bilang, kan yang penting hati. Iya mas, yang tahu hati kita kan cuma Tuhan gitu loh. Yang penting kan rohani kita, betul. Tapi kan orang lihat juga kan penampilan kita, orang lihat juga performan kita, orang juga lihat tampilan, casing kita juga perlu diperhatikan. Hanya, nah ini yang perlu diperhatikan, jangan casingnya bagus gitu ya, casingnya dipermoi sedemikian rupa, karakternya tidak berubah, karakternya masih karakter lama, masih gunakan manusia lama. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita. Nah kepribadian merupakan ekspresi yang keluar dari pribadi seseorang. Nah ini perhatikan saudara, yang dapat sama atau tidak sama dengan karakter seseorang. Jadi saudara, kepribadian ini bisa merupakan ekspresi, merupakan proyeksi dari karakter yang sesungguhnya dari orang yang dimaksud, tapi juga bisa merupakan satu kamuflase atau manipulasi gitu saudara. Kalau istilah di politik itu ada yang namanya pencitraan. Nah saudara, kita tidak bermaksud pencitraan, tapi ya kita tampil apa adanya. Tentu saudara, kita juga harus memperhatikan norma, etika, kepatutan, sopan santun dan lain sebagainya yang perlu kita perhatikan. Karena seperti peribahasa, di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah ini perlu juga kita perhatikan. Ketika saya melayani di pedalaman, saudara, kadangkala penampilan bukan sesuatu yang menjadi perhatian, karena yang datang pun orang-orang sederhana dengan penampilan mereka seadanya. Justru ketika kita tampil rapi saudara, pakai blausi, baju putih, lengkap gitu kan, jadi kikuk gitu loh. Mereka pun mau dekat dengan kita, kayaknya gimana gitu, kayaknya wah terlalu jauh berbeda nih begitu loh saudara. Tapi ketika kita coba membaur dengan mereka dengan penampilan ya sederhana gitu kan, kita bisa berinteraksi dengan mereka dengan begitu mudah. Nah sebaliknya mungkin kalau untuk forum-forum resmi ya, mungkin yang bersifat akademis ya saudara, atau mungkin bersifat resmi dalam pertemuan-pertemuan organisasi, ya tentu perlu juga disesuaikan begitu ya. Apalagi mungkin sebagai pimpinan kita perlu berpenampilan yang baik tentunya. Baik, saya lanjutkan. Yang dapat sama atau tidak sama dengan karakter seseorang tergantung kepada seberapa murni atau tulus keberadaan orang itu. Kita mengenal istilah integritas.
Jadi apa yang di dalam hati, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu selaras. Di depan orang atau tidak di depan orang, ya seperti itu. Ada petugas atau tidak ada petugas, kita taat peraturan. Itu integritas. Bukan sesuatu yang hanya bersifat tadi pencitraan atau hanya supaya dipandang baik saja oleh orang lain. Seringkali kepribadian merupakan bagian depan, tampilan, casing yang menyenangkan untuk sebuah karakter yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang perlu diwaspadai, saudara. Jadi itu menjadi seperti kamuflase, seperti sesuatu yang bersifat aksesoris belaka, sesuatu yang hanya merupakan etalase. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita. Atau sebuah karakter yang lemah. Saudara, saya melihat contoh begini, saudara. Saya suka melayani karena kebetulan di tempat pelayanan saya di depannya itu kan ada asrama tentara, saudara. Yon Arhanuddin 1 Kostrad. Jadi saya suka membina kerohanian anak-anak Tuhan yang ada di kesatuan, saudara. Dan saya perhatikan untuk orang tua, mereka tentara, mereka galak sama orang. Oh, sangar gitu kan. Tapi sama anak sendiri takut. Diatur sama anak. Malah kadang suruh kumisnya baplang. Apa ya baplang? Kumisnya begitu, saudara. Nah, saudara, bayangin saudara, mau disuntik dipegangin sama istrinya. Oke lah, itu bukan ukuran itu kan tentara, bukan tentara takut sama jarum jeksi gitu kan. Tapi kan kayaknya gimana loh? Wah, kan gitu. Gila sih. Wah, nggak usah disuntik ya, sampai dokternya bilang, ya apa tentara biasa pegang sangkur, sekarang masa takut sama jarum suntik. Tapi dia keras kepada orang lain, tapi saya lihat lemah kepada keluarga, lemah kepada anak-anak. Saya lihat sama istri takut. Tampilannya aja yang gahar gitu, saudara, sangar. Tapi rupanya itu sesuatu yang mungkin karena memang udah pencitraan sebagai seorang militer gitu. Ini saya ambil sebagai contoh gitu ya, saudara. Saya lanjutkan. Banyak orang berperan satu bagian pada hari ini di atas dasar tentang apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka harus ada sebagai sebuah pribadi. Jadi konsepnya, saudara, mereka berusaha untuk berperan bagaimana, gitu kan ya, lebih dari sekedar apa yang sebenarnya mereka harus ada. Jadi bukan apa adanya mereka, tetapi harus bagaimana. Itu tadi seringkali, saudara, yang jadi persoalannya adalah seperti kendaraan, casingnya, bodinya diganti, aksesorisnya baik, ya saudara. Tapi kalau mesinnya mesin tua, tentu akan bermasalah. Dan itu akan jadi penghambat ketika orang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena tampilannya bagus. Saya pernah lihat, saudara, mobil bagus, saudara, gitu ya. Tapi mogok melulu, harus didorong, kan repot. Bukan tampilannya yang penting, tetapi tentu secara integral, secara keseluruhan, bahwa mesin dan bodi sesuai. Nah, demikian juga dengan kita. Bukan bagaimana kita seharusnya sebagai satu pribadi, tetapi adalah apa sebenarnya diri kita. Dan karena itu yang perlu di-manage, yang perlu di-maintain adalah karakternya. Di inner beauty kita, itu yang harus di-manage. Karakter itulah yang harus dibentuk. Saya banyak mendengar orang berkata, lain katanya kalau anak-anak Tuhan. Walaupun tampilannya sederhana, tetapi ada apa ya, saudara, value yang berbeda gitu loh, saudara. Sesuatu kayaknya enak loh lihat mukanya gitu loh. Walaupun nggak cantik, tapi enak gitu. Kenapa? Karena ada
Kan sering kan kita nyanyi, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Karena Kristus ada di dalam kita. Kristuslah yang menjadi cahaya jiwa kita, yang memancar melalui muka kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang menguasai hidup kita. Selebihnya itu tinggal bagaimana. Kalau memang kesempatan ada, ya, lalu kemudian juga dana mungkin memungkinkan, nggak ada salah saudara, ya, menggunakan baju yang lebih baik, ya kalau saudara merasa perlu ke salon itu kan, mau di bondek, di bonding, di bond apa, ya terserah gitu ya saudara mau pedikur, tepukur, apa ya saudara begitu ya saudara, pokoknya saudara bisa sedemikian rupa. Tapi yang penting di inner man kita, manusia batin kita, itulah pribadi kita yang sesungguhnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kekacau balauan mental dan spiritual karena berusaha mengikuti rumusan manusia atas tingkah laku yang dapat diterima. Saya berjumpa dengan seseorang bertahun yang lalu di Ketapang, saudara. Maaf, ada sebuah sekolah kepribadian. Saya nggak usah sebut, nanti ada yang punya sahamnya di situ, nanti saya dimarahin ya. Pokoknya terkenal lah gitu, saudara. Dia orang Depok. Saya tahu logat orang Depok itu seperti apa. Ya, tapi ketika selanjutnya kan, halo, gimana kabar? Saya jadi, kok kenapa jadi begini ya? Dulu salaman, sekarang salaman pun, alamak, kok kenapa jadi begini ya? Terus juga kalau udah ya saya jalan dulu ya, kayak ini kok kenapa kok begini gitu loh? Apa aja yang saya jadi bingung. Salah enggak lah gitu loh, tapi karena saya pernah tahu dia sebelumnya gitu loh. Nah sekarang gitu, udah dulu ya gitu kan, saya kok kenapa jadi begini gitu kan? Mungkin saya yang kuper nggak bisa menyesuaikan ataukah bagaimana gitu kan ya? Gitu ya, ya memang sebelumnya memang dia agak tomboy begitu loh saudara. Mungkin itu yang mau coba dipermak gitu loh saudara. Tapi kan sebenarnya bukan itunya yang penting. Karena ketika dalam kita sudah direhab dalam tanda petik oleh firman dan Roh Kudus, ini tampilan luar nanti akan menyesuaikan. Karena Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan menunjukkan kepatutan tersebut. Saudara nggak perlu dikasih tahu. Adam dan Hawa rasa malu karena dia tahu telanjang. Ketika hati nurani sudah disentuh, kesadaran itu akan datang kepada kita. Cuma persoalannya, kita mengeraskan hati atau tidak. Nggak ada yang perlu ngasih tahu, Adam kamu telanjang, malu dong. Dia perlu sendiri kok. Nah itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Saya lanjutkan lagi. Alkitab menyatakan kepada kita, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu 2 Samuel 16 ayat 7. Perubahan harus dimulai dari dalam, bukan dari luar. Saya lihat yang tadi saya contohkan, kerohaniannya tidak bertumbuh, saudara. Sehingga penampilan luarnya justru menjadi ganjalan karena tidak bersumber dari dalam. Perubahan itu harus dari dalam, bukan dari luar. Puji Tuhan. Nah sekarang saudara, saya masuk pada bab yang kedua, Romawi 2. Kita masuk kepada karakternya itu sendiri. Tadi kita sudah singgung sedikit dalam pendahuluan, ada temperamen, ada karakter, lalu ada kepribadian, begitu ya saudara ya, sikap atau tampilan luar dari seseorang. Baik, saya baca karakter dalam Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai gambar wujud. Menurut The Complete Word Study Dictionary New Testament, kata ini pada awalnya menggambarkan seorang pemahat atau alat pahat. Jadi awalnya gambar wujud ini pemahat orangnya atau alat pahat itu sendiri. Kemudian kata itu berarti karya itu sendiri, hasil buatan dari pemahat. Biasanya sesuatu yang dipahat, diiris atau dicap, sebuah karakter, huruf, tanda atau simbol. Karya ukir ini
Dan ciri-ciri khususnya dianggap sebagai perwakilan yang persis serupa dengan wujud yang ditirunya. Dalam Ibrani 1 ayat 3, Kristus ditunjuk sebagai gambar wujud Allah. Jadi artinya seperti yang Yesus katakan, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Dia ciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Allah yang tidak berwujud dirupakan sedemikian rupa dalam tampilan seorang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Berkenaan dengan Kristus adalah gambar wujud Allah, maka kita perlu memahami betapa penting mempelajari karakter yang baik dalam hidup setiap orang yang percaya. Pentingnya pelajaran karakter adalah satu, karakter mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah perwujudan penuh dari seluruh kualitas karakter yang baik. Dua, pemahaman karakter menjelaskan mengapa hal-hal terjadi pada kita, karena segala hal bekerja bersama-sama untuk kebaikan, sehingga kita menyesuaikan diri kita dengan karakter Kristus. Tiga, pengetahuan akan kualitas karakter yang berharga memberikan kepada kita dasar untuk memuji karakter Allah dan orang lain. Ini untuk contoh yang ketiga, saudara. Dengan mempelajari karakter, itu kita sedang mengembangkan kapasitas kita. Kita bisa memanage dan memaintain diri kita. Di satu sisi, belas kasihan pada kita itu akan mudah ketika kita melihat ada orang-orang yang lebih lemah dari kita. Alkitab katakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Allah. Itu menurut kitab Amsal. Nah, seringkali kita kasar, kan? Gitu aja nggak ngerti, susah banget sih. Saudara, saya banyak menemukan orang-orang, apalagi ya ada banyak pengerja-pengerja gitu ya, saudara. Yang luar biasa memang, saudara, sekolah Alkitab GPDI itu mereka bersedia menerima orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi saya tidak katakan bahwa itu standar yang harus dipertahankan, dalam artian begini, wah kalau memang begitu seada-adanya. Ya memang, saudara, kondisinya yang terjadi saat ini seperti itu, gitu loh, saudara. Tetapi meningkatkan kualitas itu tentu harus menjadi tanggung jawab, mengingat perkembangan zaman dan situasi yang dihadapi juga berubah. Saya pernah ngomong dengan teman-teman, kayaknya ada banyak hal yang harus diperbaiki, terutama dalam pembinaan calon-calon hamba Tuhan, supaya memang mereka siap. Di era modern seperti ini, jangan cuma tahu baca Alkitab doang, ada hal yang lain juga yang harus dilakukan. Bicara penuh Roh Kudus, kuasa Allah, itu memang sesuatu yang mutlak, itu harga mati. Alkitabiah jelas gitu kan. Tapi ya kita juga perlu mengerti gitu ya, saudara, untuk apa yang kita hadapi saat ini. Nah, saya lihat, saudara, ada ya dari sekolah-sekolah Alkitab di luar Jawa gitu ya, saudara, mereka cuma lulusan SD gitu ya, saudara ya, lulusan SD. Lalu kemudian tapi yang saya lihat banyak di antara mereka punya hati yang mau belajar gitu ya, saudara. Kadang-kadang ketika mereka dipraktekkan di kota, mereka akan berbenturan dengan begitu banyak hal yang baru gitu ya, saudara. Sehingga kalau mereka tidak menyiapkan diri untuk itu, kesulitan mereka. Jujur saja, saudara, jemaat yang bawakan renungan lebih rapi, lebih baik daripada para pengerja. Makanya saya bilang sama mereka, kamu harus melengkapi diri, kamu harus belajar supaya bisa mengimbangi keadaan, bisa mengimbangi apa yang kamu hadapi saat ini. Nah, kadang-kala, saudara, kita suka keras dengan orang-orang seperti ini. Loh, gitu aja nggak bisa, masa gitu aja nggak ngerti. Mungkin, saudara, bukan karena memang dia nggak mau mengerti, tapi karena keterbatasan dia untuk bisa mengerti dan memahami. Saya kebetulan, saudara, ada pada temperamen tertentu yang punya standar tinggi gitu loh. Ya, contoh waktu. Saya sangat bermasalah, saudara, dengan waktu. Saya diberitahu acara mulai 8:30.
8 kurang seperempat saya udah dari pastori saudara. Jam 7 seperempat saya berangkat dari rumah. Gitu ya. Karena bagi saya, siapa saya sampai orang lain harus nunggu saya begitu loh saudara. Nah saya terapkan juga kepada orang-orang ini gitu saudara. Kepada mereka. Nah standar saya kadang-kadang selalu terlalu tinggi sehingga kadang-kadang mereka sulit untuk mengikuti. Sampai saya udah marah, urat udah pada keluar begitu-gitu saudara. Tetap aja susah begitu kan. Gitu lagi gitu loh saudara. Nah, apa yang harus saya lakukan itu tadi saudara. Ketika mempelajari karakter, oh ternyata memang mereka ini bukan nggak mau, tapi mereka nggak mampu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus turunkan standar saudara. Saya harus turunkan standar. Mau nggak mau. Tapi kemudian setelah saya menyamakan standar, saya giring mereka sedemikian rupa sampai saya kenakan peraturan di pastori dengan ketat gitu loh saudara. Doa pribadi, doa bersama, doa rantai, puasa pribadi, puasa 3 hari 3 malam saya kenakan. Kewajiban rutinnya, jadwal mulai doa bangun pagi dan lain sebagainya, ada waktu istirahat dan lain sebagainya, penggunaan BB, telepon saya atur sedemikian rupa. Saya bilang kepada mereka, kalau sekarang kamu masih ada yang ngatur aja nggak bisa membina dirimu, bagaimana ketika kamu berdiri sendiri? Kamu akan hidup semaunya, kamu akan hidup seenaknya. Nah sekarang kamu di pastor makan, kamu doa nggak doa, kamu tetap makan. Doa nggak doa, benar nggak benar, kamu tetap dapat uang saku. Tapi nanti di pelayanan, nih contoh saya bilang, dia puasa 3 hari 3 malam. Begitu buka puasa yang ada cuma sirsak mentah, saya bilang. Kalau udah begitu, mau nyalahin siapa? Karena keadaan. 3 tahun melayani di pedalaman, lebih banyak monyetnya daripada orangnya. Ya karena dipilih hutan saudara pelayanannya. Jadi monyet sering masuk. Dan pernah ada satu monyet saya terperangkap saudara, dia timpuk pakai batu, kelengar, dipotong buat konsumsi 2 minggu katanya. Tuhan kirim jiwa itu. Nah, jadi setidaknya saudara, ketika kita mempelajari karakter, kita jadi bisa bukan cuma sekedar bersimpati, tapi kita berempati, gitu loh saudara. Berempati. Oh iya ya. Kalau orang Jawa ada istilah ngerogoh ego. Nggak tahu ada orang Jawa nggak sih? Ngerogoh ego. Jadi iya ya, kasihan. Saudara, kalau saudara belum pernah rasa sakit gigi, saudara akan anggap remeh orang yang sakit gigi. Oh, alah lu gitu aja, jauh dari Kristus gitu aja. Tapi coba kalau saudara pernah sakit gigi, nggak mungkin pasti saudara. Iya ya, saya juga begitu. Nah, kadangkala kita keras kepada orang lain karena kita belum mengalami hal itu. Saudara, lebih baik kita keras sama diri kita, tapi lembut sama orang lain untuk mengangkat mereka dari keterpurukan mereka supaya mereka punya standar yang sama dengan kita. Semoga kita sepakat. Puji Tuhan. Jadi ya kalau 8:30 ya 8:30 lagi begitu ya saudara ya. Baik, puji Tuhan. Tapi 10:30 istirahat. Ya. Baik. Saya nggak nyindir saudara mana? Enggak. Saya gitu nangis tembak aja. Baik, kita lanjutkan. Dengan berlandaskan pada pemahaman bahwa Kristus adalah perwujudan penuh dari seluruh kualitas karakter yang baik, maka kita dapat mengatakan bahwa karakter adalah motivasi batiniah untuk melakukan apa yang benar menurut standar-standar perilaku tertinggi di dalam setiap keadaan. Jadi saudara, standar ini adalah standar yang sifatnya universal, yang sifatnya baku. Kita nggak boleh longgar berkaitan dengan prinsip. Saya sempat ngomong dengan Om David Sudarmana. Ya, saya tahu dia pribadi yang berpegang kepada firman Tuhan. Bahkan kalau ya saudara yang kenal tahu kan prinsip-prinsip dia kan keras, kan, cenderung ortodok. Nah, dia memberikan penilaian bahwa wah, ini banyak yang sudah mulai goyah, sudah mulai kompromi. Pengajaran-pengajaran dari luar itu ambil ya, lalu secara utuh. Bahkan katanya ada kalimat, jangan-jangan malah kami jauh lebih Pantekosta dari GPDI. Ini dalam nih saudara kata-katanya begitu.
Untuk hal-hal yang bersifat prinsip, saudara, dan universal, kita nggak bisa bermain-main di sana. Kalau seandainya kabel ini bermuatan listrik dan dalam keadaan telanjang, saudara mau pintar, saudara mau bodoh, saudara laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, tahu atau tidak, ketika saudara memegang kabel telanjang ini, kita pasti akan tersengat. Betul? Mau Om Bobi Karunde ataupun anaknya Om Bobi, nggak pandang dulu, begitu berpegang kabel telanjang yang beralunan listrik, dia pasti tersengat. Nggak ada kompromi. Biar kata pendeta kalau jatuh dari lantai 5 mengah, saudara nggak jadi orang benar. Bukan karena mentang-mentang pendeta Tuhan akan itu, nggak juga, gitu kan? Oh kalau jemaat pasti amburadul, nggak juga, saudara. Nah itu kadangkala kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu standar yang sifatnya relatif, kondisional. Tapi biarlah menurut standar perilaku yang memang betul baku gitu loh, saudara. Ada orang nggak ada orang, saya bilang sama pengerja, ada orang nggak ada orang, kita ini hamba Tuhan 24 jam loh. Bukan cuma di mimbar aja kita hamba Tuhan, tapi di bawah mimbar pun, di pasar pun kita ini hamba Tuhan. Jadi kita harus berperilaku sebagai hamba Tuhan. Ini nomor satu. Nomor dua, karakter terdiri dari kualitas-kualitas yang stabil dan jelas yang dibangun di dalam kehidupan seseorang, yang menentukan tanggapan-tanggapannya di dalam keadaan apapun. Seperti spons, saudara, dia akan menyerap cairan apapun yang dia serap. Ketika tekanan atau remasan diberikan kepada spons ini, dia akan mengeluarkan apa yang telah diserapnya. Komitmen kita sebagai anak Tuhan itu harus menyerap firman sedemikian rupa, sehingga ketika tekanan datang dalam hidup kita, remasan datang dalam hidup kita, maka yang akan dikeluarkan adalah nilai-nilai rohani yang berdasarkan firman Tuhan. Yang berdasarkan firman Tuhan. Saya terkejut ketika saya mendengar, saya tahu hamba Tuhan ini luar biasa kuat dalam firman. Tapi ketika anaknya bercerai, dia izinkan dan menikah lagi. Itu membuat saya agak berpikir juga. Mungkin bagi orang lain tidak bermasalah, tapi bagi saya agak ngeri juga. Saya kenal baik yang bersangkutan, anaknya bercerai, menikah lagi dan dinikahkan, diberkati, cerai. Saya jadi bertanya, kok kenapa longgah gitu, saudara? Padahal di sini kualitas yang stabil dan jelas. Apakah karena faktor finansial atau faktor posisi? Ya saya tidak mengerti, begitu ya saudara. Tentu ada alasan ketika sebuah tindakan diambil sebagai satu keputusan. Tapi karakter adalah kualitas yang stabil dan jelas, yang dibangun di dalam kehidupan seseorang, yang akan menentukan tanggapan-tanggapannya. Karena itu saudara, saya katakan input menentukan output. Pastikan inputnya adalah firman, sehingga apapun yang terjadi, outputnya adalah kebenaran. Semoga saudara sepaham dengan saya. Input menentukan output. Hanya kegilaan yang tidak terkendali kalau seseorang mengharapkan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang dipertahankan. Inputnya jelek, harapkan yang bagus, bagaimana mungkin? Abu Nawas aja susah, saudara, membuat demikian. Sedangkan yang masuknya bagus aja belum tentu bagus, kok bisa jadi jelek gitu, saudara. Tapi kita harus pastikan bahwa firman Allah menjadi masukan yang akan membentuk karakter kita, sehingga saat ekspresi untuk tanggapan-tanggapan yang kita berikan terhadap situasi-situasi yang berat adalah kebenaran yang dikeluarkan. Yang ketiga, karakter adalah tanggapan yang bijaksana atas tekanan yang muncul dari keadaan yang sukar, dan apa yang kita lakukan ketika kita mengira tidak ada orang yang melihat. Nah ini saudara, tampilan kita apa adanya. Saya suka ambil contoh saya, saudara. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, saya
Gak maulah punya pengerja habis mulutnya ember. Atau ada juga saya larang pengerja besuk, nanti ngobrolnya ke sana sini. Saya nggak maulah nanti ribet. Sebenarnya saya tidak bermaksud membanggakan diri. Saya dorong pengerja untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan jemaat. Saya dorong mereka untuk besuk. Dan saya nggak merasa khawatir mereka akan cerita apa tentang saya. Kalau anak-anak saya juga ditanya, mereka akan menceritakan papanya seperti apa. Semoga, saudara, papanya di mimbar sama ketika papanya di dapur. Saya nggak mau, saudara, anak-anak saya jadi bingung. Kok papa saya Senin sampai Sabtu begini, kok Minggu lain sendiri ya? Kalau Minggu, saudara. Tapi begitu Senin Selasa saingan, begitu kan saudara? Saya nggak mau menimbulkan kebingungan dan disorientasi kepada anak-anak karena melihat sesuatu yang berbeda. Gila Senin sampai Sabtu, waduh, pendeta. Minggu, pendeta. Jadi bagi saya pengerja mau ngomong sama jemaat ya silakan. Nggak perlu ada yang disembunyikan. Dan jemaat juga tahu saya seperti apa. Saya berusaha, gitu saudara. Ya tentu tidak berlebihan dalam arti yang saya maksudkan, begitu saudara. Dan saya juga tekankan kepada mereka ada hal-hal yang memang perlu dijaga, ada hal-hal yang memang udah seperti itu adanya, gitu kan? Ya, saya hanya bilang sama mereka kekurangan kita di pastori, jemaat jangan sampai tahu. Kalau mereka tahu, biar mereka tahu sendiri, jangan sampai kamu cerita sama mereka. Saya nggak mau ada iman bisik-bisik. Kalau mereka memang bawa berkat ke pastori, itu bukan karena kamu membawa informasi, tapi karena memang Tuhan yang suruh mereka. Ada hal-hal tertentu yang mereka bisa lihat, silakan aja. Kita coba berusaha tampil apa adanya. Saya bilang kamu sebagai guru sekolah minggu, jangan ngajar anak baik, tapi kamu sendiri tidak bisa bersikap seperti yang kamu ajarkan. Coba lakukanlah sedikit demi sedikit. Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kamu dahulu kegelapan, itu Alkitab katakan. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Alkitab tidak katakan kamu ada di dalam terang, enggak. Tetapi kamu adalah terang. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Bukan seperti yang pacaran sembunyi-sembunyi di jalanan yang gelap. Saya kadang-kadang suka iseng saudara kalau pulang ke daerah raya malam-malam, hari Sabtu apalagi kayak begini saudara, itu malam pacaran. Kadang-kadang suka iseng saudara, saya berhenti, motor saya sorot gitu. Mana? Saya bilang sama anak-anak saya bilang, kalau papa jadi orang tua mereka nggak rela anaknya dikerubutin nyamuk begitu. Mendingan di rumah, jelas terang-terangan, dibawa kelap-kelapan, karena suka iseng sorotin aja begitu saudara. Ya itu iseng, tapi jarang-jarang gitu lah saudara ya. Tapi artinya saudara, orang yang berusaha menghindar terang, pasti ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Tapi karakter Kristus, karakter ilahi adalah tanggapan bijaksana atas tekanan yang muncul dari keadaan yang sukar. Dan apa yang kita lakukan ketika kita mengira tidak ada orang yang melihat. Jadi artinya saudara, belajar untuk tampil apa adanya. Ada orang yang lihat, nggak ada orang yang lihat. Itu tampilan kita apa adanya. Ujian terbesar bagi seorang pria adalah ketika tidak ada seorang pun bersama dengan dia. Integritasnya sebagai orang percaya dipertaruhkan di sana. Saya suka bilang di pria-pria, bapak-bapak, kesetiaanmu, tanggung jawabmu, dan integritasmu sebagai suami dipertaruhkan. Justru ketika engkau sendiri di luar kota menjalankan tugas, tidak ada seorang pun yang tahu dan tidak kenal siapa engkau. Disitulah integritasmu sebagai anak Tuhan dipertaruhkan. Kalau sesama anak Tuhan sih, ya udah sama-sama kan jaim kan, gak enak. Tapi coba di luar. Nah justru disitulah karakter kita sebagai orang percaya dipertaruhkan. Bila kita berani jujur untuk mengakuinya, maka sesungguhnya setiap konflik di dalam hidup ini dapat ditelusuri sebagai akibat dari pengabaian
pelanggaran atau penerapan yang salah dari satu atau lebih kualitas karakter. Ya, mungkin bagi saudara yang pernah ikut di kelas saya, di kelas Othniel, di sekolah minggu dewasa bertahun yang lalu, itu saudara, saya pernah menyampaikan 28 barometer rohani di kelas karakter Laskar Kristus. Jadi ada 28 kualitas karakter, saudara, yang kita bisa lihat kira-kira cocok nggak nih? Yang sangat jelas, saudara, masalah keuangan. Masalah keuangan. Ini jadi barometer, saudara. Barometer. Nah, saya pernah tanya sama Om Anu, gampang katanya kalau mau menguji kualitas karakter pengerja. Jujur nggak dia dalam masalah keuangan? Kalau dia jujur, bisa dipercaya. Tapi kalau nggak jujur dalam masalah keuangan, nah ini perlu dibentuk, perlu dibina. Itu salah satu saja, begitu ya, saudara. Nah, sebagai contoh, konflik yang dialami oleh seorang remaja dengan orang tuanya dapat ditelusuri sebagai akibat kurangnya karakter rasa hormat, ketaatan, atau pengampunan. Jadi saudara, kalau kita melihat ada seorang remaja yang susah diatur, remaja yang bawa maunya sendiri, itu sebetulnya karena mereka kurang karakter rasa hormat kepada otoritas, ketaatan kepada pimpinan, dan pengampunan. Pengampunan apa, saudara? Papa mama aja gitu. Cici juga begitu. Koko aja begitu. Merasa diri benar. Ini karakter, saudara. Ini karakter. Contoh yang berikutnya, konflik yang dialami oleh seorang istri dalam situasinya dapat ditelusuri sebagai akibat perlunya karakter berpuas hati. Ya. Kemudian tahu berterima kasih dan bersukacita. Karena tidak adanya karakter-karakter ini, saudara, berpuas hati. Udah tahu suami hanya pekerja lepas, menuntut lebih, timbul masalah. Lalu suami datang dengan membawa sesuatu yang dianggap bisa sama dengan tetangga, lalu ternyata tidak, ngomel, tidak tahu berterima kasih. Bersukacita, Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa, dalam segala keadaan mengucap syukurlah. Ini kadang-kadang, saudara, ini karena hal seperti ini. Berikut, seorang ayah yang keras terhadap keluarganya perlu mendalami kualitas karakter sabar, lemah lembut, bijak, fleksibel, rendah hati, pengendalian diri, dan kasih yang murni. Ini ayah lebih banyak, saudara. Sebagai contoh, saudara, saya perhatikan ada seorang ayah keras sekali sama anaknya, terutama dalam pergaulan. Keras sekali sama anaknya dalam pergaulan, apalagi kepada yang perempuan. Setelah ditelusuri, ngobrol, ternyata, saudara, si ayah punya pengalaman buruk pada waktu dia muda. Dia pernah jatuh dalam masalah hubungan pergaulan ketika masih remaja. Jadi dia keras sekali kepada anaknya supaya anaknya ini jangan jatuh kepada hal yang sama. Tapi yang terjadi justru, saudara, anak malah jadi, apalagi ketika dia tahu, istrinya yang bilang, "Pak, jangan terlalu keras lah. Papa kayak dulu juga gak begitu." Nah, anak lagi dengar, dicari tahu oleh anak, kenapa mama sampai ngomong begitu. Ketahuanlah bahwa ternyata papanya juga punya masalah pergaulan waktu remaja. Ini anak malah jadi apa, saudara? Berontak. Papa begitu, mau enaknya sendiri aja, mau menang sendiri. Akhirnya apa yang dilarang justru itu yang dilakukan oleh anak ini. Tapi ketika papa ini menyadari kelemahannya, dia minta maaf kepada anaknya untuk apa yang pernah dia lakukan dulu. Dan dia menjelaskan, papa bersikap demikian karena papa takut kamu mengalami hal yang sama. Anak-anaknya bilang, "Pak, coba kalau papa terbuka begini, saya gak merasa apa ya anak sekarang pakai bahasa kok papa otoriter gitu loh. Ya, kalau papa ngomong begini, saya juga mengerti kok, Pak. Saya juga menjaga hidup saya kudus di hadapan Tuhan." Loh, anaknya malah ngomong begitu gitu loh, saudara. Jadi papa gak perlu khawatir, papa bisa percaya saya. Dan memang anak ini membuktikan. Jadi papanya bilang, "Oh iya, kenapa saya harus kasar?" Nah, yang kedua, saudara, ada orang tua, terutama pria, terlalu lunak sama anak.
Karena itu juga mungkin dia punya pengalaman dulu pernah seperti itu, jadi nggak mau anaknya mengalami seperti itu. Kayak seperti misalnya dia nggak mau anaknya susah, jadi pengen apa saja dikasihin. Kenapa? Dulu saya waktu kecil susah bro, pengen beli ini harus nunggu nabung dulu. Udah nabung ada duitnya, barangnya udah nggak dijual lagi. Ya katanya, jadi saya kasihan sama anak begitu. Nah ada orang terlalu lunak karena begitu, saudara. Itu juga satu sisi yang terlalu menurut saya nggak bijak juga begitu ya.